Shalom Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan selamat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus, maka disebut Penta. Penta artinya 5. Jadi saat ini kita memperingati yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem pada waktu mereka rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita hari ini boleh ada di sini, kita percaya tidak ada satu orang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus di dalam orang itu. Amin. Jadi kita percaya di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus, benar ya? Kita ada Roh Kudus, di dalam kita ada Roh Kudus. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5 berkata seperti ini. Ketika berkumpul bersama, Yesus menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya. Kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes Pembaptis ini maksudnya membaptis dalam air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi ada berapa baptisan? Di sini 2. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tapi sebenarnya juga ada baptisan api. Tapi saat ini kita tidak bahas itu. Kita membahas adalah baptisan Roh Kudus. Nah, siapa itu Roh Kudus Bapak Ibu? Siapa itu Roh Kudus? Banyak dari kita mikir Roh Kudus itu siapa ya? Dulu di gereja yang lama, setiap hari pencurahan Roh Kudus seperti ini, mau ada hari Pentakosta, itu kita berpuasa ya Pak Titi. Kita doa puasa terus sampai 50 hari yang ke-50. Terus kita minta pengurapan Roh Kudus untuk kita bisa berbahasa lidah. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kalau dikasih karunia sudah tidak begitu lagi karena kita ada Roh Kudus, kita percaya Yesus ada Roh Kudus. Cuma salah satu tanda orang itu penuh Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Itu salah satu tandanya. Tapi banyak orang kecewa dengan orang berbahasa lidah. Karena berbahasa lidah mungkin bisa dibuat-buat, mungkin bisa ngomong yang tanpa arti dan semuanya. Lah, yang dimaksud penuh dengan Roh Kudus berbahasa lidah itu adalah bahasa lidah yang keluar dari hati Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ditahan. Pernah ya seperti itu? Saya ngalami Bapak Ibu. Karena jadi pada waktu kita nyembah Tuhan, tiba-tiba my best friend, Holy Spirit. Terus keluar di dalam hati saya. Terus saya bisa nangis sambil ngomong yang saya sendiri tidak ngerti ngomong apa. Nah itu Roh Kudus. Tapi ada juga Roh Kudus yang pada waktu zaman dulu, Kisah Para Rasul, dia bisa ngomong sesuatu yang orang dari bangsa-bangsa lain itu mendengarnya berbeda-beda. Jadi seandainya saya berbahasa lidah, tapi mereka dengarnya apa? Loh, mereka kok bisa ngomong dengan bahasaku ya? Orangnya kan dari macam-macam itu. Waktu pencurahan roh itu kan banyak orang dari luar Yerusalem datang ke Yerusalem untuk merayakan bersama-sama hari apa Her waktu itu Her? Waktu datang ke Yerusalem itu mereka semua datang ke Yerusalem, orang-orang yang bukan berasal dari orang Yahudi. Hari Pentakosta. 10 perintah, betul. Hari Pentakostanya mereka adalah turunnya 10 perintah
Elohim yang di Gunung Sinai. Nah, mereka semua pada datang ke Yerusalem dari kota-kota yang lain, dari kota-kota seluruh Asia, orang Yahudi yang tersebar itu mereka datang ke Yerusalem dan mereka mendengar, loh ini kok bahasanya, kok orang ini kok bisa pakai bahasaku ya? Yang lain, oh iya aku ya pakai bahasaku ya. Jadi pada waktu rasul-rasul itu berbahasa lidah, mereka semua bisa mendengar, pakai bahasa mereka masing-masing. Seandainya saya orang Cina, seandainya, loh mereka kok bisa bahasa Cina ya? Aku kok bisa ngerti omongannya mereka. Yang satunya mungkin orang Afghanistan mungkin, loh kok bisa ya bahasa Afghanistan ya? Kok bisa dengar mereka ngomong pakai bahasaku. Nah ini karya Roh Kudus. Pada waktu rasul-rasul berkumpul dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Baptis dalam Roh Kudus. Jadi macam-macam, karunia Roh Kudus itu macam-macam. Ada yang karunia menerjemahkan bahasa roh, ada. Jadi ada orang yang punya karunia menerjemahkan bahasa lidah. Jadi ada yang berbahasa roh, ada yang mengaruniakannya. Nah, siapa itu Roh Kudus dan bagaimana manifestasinya? Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Lanjut 25 sampai 26. Ini kata-kata Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia mati di kayu salib. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Kalau dahulu Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam kita, tapi hinggap, datang dan pergi. Tapi di dalam perjanjian baru, pada waktu Roh Kudus turun, itu Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya. Begitu kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Kalau kita bukan orang benar, maka Roh Kudus tidak bisa tinggal bersama kita. Karena Roh Kudus itu roh yang suci. Tidak mungkin bisa tinggal di dalam bait yang kotor. Kita bait Elohim disucikan oleh kematian Yesus. Begitu kita percaya Yesus, kita ini yang salah, yang dosa dibenarkan. Oleh sebab itu Roh Kudus bisa tinggal bersama kita selama-lamanya. Dan di perjanjian lama Roh Kudus tidak bisa tinggal Bapak Ibu. Karena mereka belum disucikan, belum dikuduskan. Karena mereka belum terima Yesus. Karena Yesus belum datang dan mati buat mereka. Jadi pada waktu perjanjian lama oleh sebab itu Roh Kudus tuh hinggap dan pergi, datang dan pergi. Tapi saat ini begitu kita percaya Yesus, kita percaya kita sudah dibenarkan oleh Bapa dan Roh Kudus bisa tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Karena kita orang benar, dosa tidak bisa bergabung dengan dosa tidak bisa berkumpul dengan kebenaran. Jadi dosa kalau kita belum percaya Yesus, Roh Kudus tidak bisa tinggal. Tapi karena kita sudah percaya Yesus, kita disucikan, kita dibenarkan, Roh Kudus bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Mengerti semua ya itu. Jadi saya lihat posting-postingan itu ada yang ngomong bahwa minta ampun supaya Roh Kudus mau tinggal bersama-sama dengan kamu. Bukankah begitu kita percaya Yesus, kita sudah diampuni? Bukankah kita sudah bukan orang berdosa lagi? Bukankah Roh Kudus sudah tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya? Nah, ini di sini saya jelaskan seperti itu. Kita tidak usah ragu bahwa Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk bisa tinggal selama-lamanya di dalam kita. Yaitu roh kebenaran, ayat 17. Yang dunia tidak dapat menerima. Dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia. Juga tidak mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan ia berada di dalam kamu. Di dalam nafasmu. Roh Kudus
tinggal di dalam rohmu. Makanya kamu mengenal dia karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Di dalam kamu itu di mana? Ya di nafasmu, di rohmu. Karena nafas adalah roh kita. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Yesus. Aku akan datang kepadamu. Tinggal beberapa saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tapi kamu melihat aku karena aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu kamu mengetahui bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu kita akan mengetahui, kamu akan mengetahui bahwa aku ada dalam Bapa-Ku, Yesus ada dalam Bapa-Ku, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Jadi ada manunggal Bapak Ibu yang tak terpisahkan. Yesus di dalam Bapa, kita Yesus, aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Aku mengatakan ayat 25. Aku mengatakan semuanya ini kepadamu selagi aku masih tinggal bersamamu. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini diberikan kepada kita, ini sama Bapak Ibu dengan nyanyian yang diberikan Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel. Jadi pada waktu bangsa Israel kepepet, nyanyian itu muncul Bapak Ibu. Nyanyian itu tidak akan hilang, tidak akan lupa bangsa Israel. Nyanyian itu akan mengingatkan bangsa Israel akan Tuhan dan kemudian mereka akan bertobat. Ini sama, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Kita kalau membaca firman, hari ini kita baca, besok lupa, betul ya? Ngomong apa ya? Tapi pada waktu kepepet Bapak Ibu, firman itu bisa muncul. Pada waktu kita ada dalam kesesakan, firman itu muncul. Siapa yang munculkan firman itu? Roh Kudus Bapak Ibu. Dia roh penghibur, dia penolong. Tuhan kasih itu. Pada waktu kita kepepet, kita sedih, kita ngalami masalah, tiba-tiba firman itu muncul menguatkan kita dan berkata, oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus itu fungsinya sungguh sangat luar biasa. Dia penolong. Yohanes 16 ayat 4-15. Semua ini telah kukatakan kepada kamu supaya bila mana saatnya tiba, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Semua ini tidak kukatakan. Semua ini tidak kukatakan dari semula karena aku masih ada bersama kamu. 5. Dan sekarang aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku, kepada Bapa. Namun tidak seorang pun dari antaramu bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? 6. Tetapi karena aku mengatakan semua ini kepadamu, kepada kamu, hatimu menjadi sedih. Aku mengatakan kebenaran kepada kamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok Yesus ngomong seperti ini? Adalah berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur ini tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apakah Yesus kurang
Yesus kurang dan Roh Kudus lebih dahsyat? Enggak, Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah rohnya Elohim sendiri. Rohnya Bapa. Kenapa kok bergantian? Karena memang Bapak Ibu dalam rencana penebusan umat manusia, rencana Elohim dalam penebusan umat manusia itu dibagi menjadi 3 zaman. Zaman Bapa, Bapa yang waktu perjanjian lama, Bapa. Zaman Yesus, zaman anak, dan zaman Roh Kudus. Dan saat ini kita ada di zaman Roh Kudus. Zaman anak, zaman Bapa sudah selesai. Zaman anak Yesus sudah selesai. Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa Yahweh, Yehova. Nah, tinggal sekarang zaman Roh Kudus yang kita hidupi saat ini. Nah, kita hidup di zaman Roh Kudus, zaman gereja. Ayat selanjutnya. Apabila Dia datang, Dia akan menginsyafkan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus fungsinya mengingatkan dunia bahwa kalian itu, kamu semua di dalam dunia ini sudah berdosa. Mengingatkan akan dosa. Menginsyafkan akan dosa. Dunia supaya mau insyaf, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan dosa. Akan dosa apa? 9. Akan dosa, mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus mengingatkan akan dosa. Karena tanpa percaya Yesus tidak ada pengampunan dosa. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 12. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang kita tidak disebutkan di dalam Alkitab. Karena Tuhan ngomong kita belum sanggup menanggungnya. Hal-hal yang kalau saya kan menyelidiki firman Tuhan bukan cuma dari Alkitab ya Bapak Ibu. Saya lihat dari kitabnya orang Yahudi, dari kitab yang lain-lain. Sehingga saya tahu, oh sebenarnya sejarahnya ini manusia ini gimana. Dunia ini bagaimana, bumi ini bagaimana. Jadi melihat, mencocokkan Alkitab ini dengan kitab-kitabnya Yahudi ini. Dan kita jadi banyak sebenarnya hal yang tidak tertulis di dalam Alkitab yang tidak kita tahu. Tuhan ngomong, kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Saya banyak belajar dari bukunya Burita. Saya beli-beli, itu saya benar-benar diberkati Bapak Ibu. Bukunya Burita itu buku tebelnya segini Bapak Ibu. Tentang kitab pengkhotbah, tentang Musa, tentang apa, saya benar-benar diberkati. Bukunya bukan cuma diambil dari Alkitab Bapak Ibu, tapi diambil dari Midras, dari kitab-kitab orang Yahudi, dan itu meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa benar-benar yang kita sembah saat ini bukan Tuhan yang salah. Saya begitu membaca itu, saya merasa wih dahsyat benar Tuhan, benar-benar aku enggak salah ini. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia satu-satunya pencipta dunia ini. Tidak ada yang lain. Nah itu makanya Tuhan ngomong murid-muridnya belum sanggup untuk menanggungnya. Karena ada hal-hal yang lebih luar biasa lagi yang belum disingkapkan. 13. Tetapi apabila dia datang, namun jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang telah didengarnya,
Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi dari semua yang telah didengarnya. Didengar dari siapa? Didengar dari Yesus. Karena dia memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Dan Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang didengarnya dari Yesus. Dia juga akan mengatakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku karena dia akan menerima daripadaku dan akan memberitakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini memuliakan Tuhan. Karena dia rohnya Tuhan sendiri. Karena dia yang menerima semuanya dari Tuhan. Dan dia tugasnya adalah memberitahukan kepada kita. Jadi pengkhotbah itu benar-benar harus dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, dipimpin emosinya sendiri, maka di mimbar ini bukan jadi penyampai kabar baik, tapi jadi penyampai kabar buruk Bapak Ibu. Karena saya dulu bergereja kan sudah dulu ya, pertempuran di dalam gereja itu kadang-kadang disampaikan di mimbar Bapak Ibu. Mimbar ini bukan untuk menceritakan Yesus, tapi untuk menceritakan dirinya sendiri. Menceritakan manusia. Menceritakan hal-hal yang bukan Yesus. Nah ini salah Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu menerima daripada semuanya. Apa yang dia terima itu dia terima dari Yesus untuk memberitakan kepada kita. Memberitahukan kepada kita. Jadi semua message-nya itu harus Yesus Bapak Ibu. Bukan yang lainnya. Bukan perbuatan manusia. Bukan dia mangkel sama seseorang terus disikat di mimbar. Ada loh Bapak Ibu kayak gitu. Mangkel sama enggak enak sama orang terus langsung ditembak di mimbar. Nah itu enggak betul Bapak Ibu. Itu sangat tidak betul. Itu bukan Roh Kudus. Itu egonya sendiri. Itu self-nya sendiri. Nah 15. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa dia akan menerima daripadaku dan akan memberitakannya kepadamu. Jadi kalau menerima dari Tuhan, dari Yesus, yang diberitakan apa? Message-nya Yesus, pesannya Yesus, bukan pesannya dia sendiri, bukan kemanusiaannya dia sendiri, bukan egonya, tapi yang disampaikan ini adalah Yesus. Tadi saya klik firman Tuhan Bapak Ibu khotbah. Khotbahnya ini tentang Roh Kudus, tapi ngamuk-ngamuk Bapak Ibu, mau marah-marah. Khotbahnya ini langsung tak pateni sama aku. Ini khotbah apa ya? Kok marah-marah? Hei, kamu ya orang apa ya? Anak muda itu apa? Iya, genset. Kan aku juga nggak ngerti itu genset apa. Kamu ya jangan mendukakan Roh Kudus. Kamu aduh, ini kok message-nya ini kok jadi nggak enak di hati, langsung tak matikan sama saya. Jadi banyak yang diberitakan di mimbar ini bukan maunya Roh Kudus, tapi mau emosinya kita untuk marah-marahi jemaat Bapak Ibu. Nah ini yang gak betul Bapak Ibu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa jalani itu. Saya tahu Bapak Ibu, manusia itu semua lemah termasuk pendeta Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang diagungkan di tempat ini. Karena hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang diagungkan. Pendeta manusia, pendeta bisa salah, pendeta bisa jatuh dalam dosa. Pendeta masih doyan duit. Kalau enggak doyan duit, tutup itu gerejanya. Ya toh. Doyan duit Bapak Ibu. Enggak ada yang bagus. Manusia enggak ada yang baik. Yang baik adalah Tuhan.
Yang baik hanya Yesus. Jadi yang patut diberitakan di mimbar hanya Yesus saja. Nah, kita kembali, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh penghibur dikatakan di situ. Dan itu adalah roh Elohim sendiri. Kita kembali kepada doktrin Trinitas ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Di mana ketiganya ini adalah pribadi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang tidak bisa dibagi, yang tidak terbagi, yang tidak terpisahkan. Ketiga pribadi ini memiliki esensi yang sama, yaitu sama-sama Elohim. Tiga pribadi, satu keilahian. Bapa, satu, Bapa, dia adalah Elohim yang tidak bisa dilihat. Dia adalah api yang menghanguskan. Tidak ada orang yang melihat Bapa dan bisa hidup, Bapak Ibu. Keluaran 33, kita baca Keluaran 33. Tidak ada orang yang melihat Bapa dan bisa hidup. Ayat 18, dia berkata, aku mohon tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Ini Musa minta sama Tuhan. Terus 20. Dia berfirman, Bapa berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku karena tidak seorang pun memandang aku dan tetap hidup. Terus 21, berfirmanlah Yahweh, lihat ada tempat dekatku dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas. Ketika kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di celah batu cadas dan aku akan menudungi engkau dengan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Nah, Musa ini tidak bisa lihat Tuhan. 23, lalu aku akan menarik telapak tanganku dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Tapi kan ada Bu Lili, ayatnya Musa itu ketemu muka dengan Tuhan. Ada ayatnya memang. Tapi sebenarnya Musa yang sebenarnya itu tidak bisa melihat wajah Tuhan. Ini ada tertulis. Jadi face to face itu mungkin cuma gambaran Bapak Ibu. Gambaran face to face with you. Yang bisa dilihat itu hanya Yesus. Karena dia adalah gambaran dari Tuhan yang tidak terlihat. Yesus gambaran Tuhan yang tak terlihat. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Yang sulung dari segala ciptaan. 16. Sebab oleh dia segala sesuatu diciptakan. Baik yang di surga, di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Tahta-tahta atau kerajaan atau penguasa atau kuasa atau segala sesuatu diciptakan oleh dia dan bagi dia. Yesus adalah gambar dari Tuhan yang tidak kelihatan. Karena kita tidak bisa melihat Bapa, maka Bapa firman-Nya menjadi Yesus. Yesus adalah firman Elohim yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan seperti ini. Segala sesuatu dijadikan olehnya dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Elohim dan firman itu adalah Elohim. Sejak semula dia bersama Elohim karena dia firman, dia omongannya. Firman itu apa sih? Omongannya Tuhan. Sejak semula dia bersama Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya, oleh firman. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi Yesus ini gambaran Bapa yang tidak kelihatan. 1, Bapa tidak bisa dilihat. 2, Yesus adalah gambaran Bapa yang tidak kelihatan. Yang ketiga, Roh Kudus adalah pribadi Elohim sendiri. Dia adalah pribadi Elohim yang memiliki apa? Kalau pribadi itu memiliki apa?
pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Jadi Roh Kudus ini bukan bukan kayak sesuatu yang ya wis, tapi dia bisa berduka Bapak Ibu. Dia bisa bicara. Dia pribadi ini ya seperti seorang manusia ini pribadi. Punya pikiran, perasaan, kehendak. Nah dia bisa bicara. Dia bisa berduka ketika kita mengabaikannya. Nah ini saya mau cerita. Dia bisa berduka. Saya barusan ini Roh Kudus, saya ini tiba-tiba ini dikasih firman tentang Roh Kudus ini banyak ayat di sini Bapak Ibu. Banyak ayat di sini. Terus saya ini disuruh nulis sama Tuhan. Tulis. Terus pada waktu itu saya di atas tempat tidur. Tapi ayat ini terus banyak macam-macam. Terus saya bilang besok aja Tuhan. Terus besok lagi Tuhan. Khotbahnya loh masih 2 minggu lagi. Hilang Bapak Ibu. Hilang. Saya buat khotbah ini biasanya 2 jam selesai. Ini sampai 5 hari Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sampai saya minta ampun Tuhan. Minta ampun Tuhan. Aku ini kemarin dikasih ayat si akene Tuhan. Sekarang bisa hilang katanya Juan. Makanya kalau dikasih ayat langsung ditulis. Memang langsung ditulis. Nah itu bisa kita kalau dia berduka kalau kita mengabaikannya. Terus disuruh memberi. Nah saya jangan menunda. Pokoknya jangan menunda. Dikasih ayat suruh nulis langsung tulis. Dikasih lagu suruh nulis. Saya pernah dikasih lagu sering. Katanya Bu Hana. Kalau kamu dikasih lagu cepet tulis Li. Nanti hilang. Bener hilang semua Bapak Ibu. Jadi musik-musiknya ini hilang. Semua lagu-lagunya tiba-tiba muncul pada waktu aku nyembah itu muncul lagu-lagu. Enggak tak tulis. Aku juga enggak tahu notnya bagaimana. Hilang Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang muncul lagi. Kalau saya menyembah kadang muncul lagi. Tapi kalau mau nulis wis hilang. Tadi saya di salon juga dengarkan tentang Roh Kudus dari Kathleen Kuhlman. Terus saya nulis Bapak Ibu. Oh ini khotbahnya mau tak tambah ini terus Mbak minta pulpen dan terus kertasnya ini bisa hilang Bapak Ibu. Tak cuari di salon. Loh tadi kertasnya mana ya? Loh aku tadi nulis di sini. Kamu kan tak suruh ngambil pulpen itu. Mana kertasnya? Nggak ada Bapak Ibu. Terus saya ngomong sama Asti. Tadi aku loh mau tak tambahi khotbahku. Ya berarti nggak usah ditambahi. Jadi ayatnya itu hilang. Sampai di tas tak bongkar Bapak Ibu. Nggak ada. Kertas itu nggak ada. Kan aneh. Saya bilang gitu. Ya kalau dengan Roh Kudus ini memang kita harus nurut Bapak Ibu. Kita harus nurut. Terus memberi juga begitu. Saya digerakkan memberi. Jalan ke, Fran ini tertawa karena dia udah tahu ceritanya ya. Saya ini kan suka jalan-jalan putar-putar Pakuwon City ya Bapak Ibu. Terus lewat ITS. Lewat ITS tuh ada orang jual telur asin Bapak Ibu. Telur asin jual apa. Terus Tuhan itu ngomong sama saya. Kasih ono uang itu 50 ribuan. 100 ribuan, seneng dia ya toh. Gak usah buat tukoni telur asin nih. Kasih ono uang, nek kamu gak mau makan telur asin. Kan saya gak makan telur asin Bapak Ibu. Kan nanti kolesterol lah semua saya hindari itu ya. Terus tapi kemarin pernah dikirimi Fran telur asin segini Bapak Ibu saya. Saya bilang, duh Fran kamu ini bikin aku kolesterol. Enak telur asin, tapi saya gak berani makan banyak. Nah terus saya tunda, ya wis Tuhan besok aida kemauan ini hilang Bapak Ibu. Betul ya Pak Han ya? Betul ya? Kalau disuruh Roh Kudus cepat lakukan. Kalau enggak gitu kesempatan itu hilang Bapak Ibu. Karena kalau kamu lakukan pada waktu Tuhan Roh Kudus suruh pasti ada berkat yang besar. Tapi kalau kita lupakan sudah enggak kepingin lagi. Ya wis gak ono berkat kamu kasih ono juga enggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Kalau disuruh Roh Kudus cepat lakukan. Baik itu nulis khotbah, nulis lagu, memberi, ngomong sama si A, si B, si C, nyampaikan pesannya Tuhan, cepat lakukan. Kalau enggak gitu enggak ada apinya Bapak Ibu. Enggak ada apinya langsung. Enggak jadi kasih. Nah, dia bisa berbahagia ketika kita respon dengan dia.
dia bisa bahagia. Dia bisa bahagia kalau melihat kita bahagia. Dia juga ikut bahagia. Dia itu Tuhan yang luar biasa. Makanya dikatakan seperti ini. Yesus kan pernah ngomong, kalau menghujat anak manusia diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Kenapa? Karena waktu itu Yesus menyembuhkan orang, mengusir setan, dikatain pakai roh Beelzebul, Bapak Ibu. Waduh, langsung Yesus ngomong, itu yang ngatain orang-orang Farisi. Siapa yang menghujat anak manusia, menghujat Yesus, diampuni. Tapi yang menghujat Roh Kudus, yaitu roh di dalam dia yang melakukan semuanya itu, tidak ada pengampunan. Jadi Roh Kudus ini benar-benar roh yang lembut. Semakin kita mengenalnya sebagai pribadi, Bapak Ibu, dan semakin kita menjadikan dia ini, kalau mengenalnya sebagai pribadi itu kan berarti kita ngajak ngomong, kita nyapa dia, kita minta persetujuan dia. Nah, kita semakin akan mengalami dia. Kemarin saya ini diajak Juan, sebelumnya, Mah ayo nonton Mission Impossible. Terus aku bilang, ya wis gak apa-apa. Tak beli no ya tiket, ya 2, Mama tak ngajak Asti. Saya Juan sama Vivi ya, jadi berempat ya. Terus tiba-tiba hari hanya waktu nonton itu kan Sabtu malam. Saya bilang gini, aku tak tanya Roh Kudus dulu ya. Boleh ndak nonton? Nah sekarang saya semuanya tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Terus saya masuk kamar. Saya sendiri dengan Tuhan. Jadi hening. Roh Kudus itu roh yang lembut. Supaya kamu bisa dengarkan suaranya. Itu butuh diem Bapak Ibu. Manusia kalau berdoa kan ngomong terus saya. Tuhan minta ini, Tuhan ini. Enggak Bapak Ibu, diem. Terus tanya Roh Kudus, aku boleh nonton. Tiba-tiba ada di hati ini sesuatu bisikan kecil. Kamu besok mau khotbah. Hal itu tontonan ini tidak membangun bagi saya. Oh ya, nggak jadi. Terus saya bilang, kok boleh enggak kalau mama nggak jadi nonton? Oh nggak apa-apa. Nah, tiketnya hilang ya. Ya nggak apa-apa. Terus dia ajak Heru nggak bisa. Ajak teman-temannya nggak bisa. Akhirnya hilang tiket 200.000. Saya bilangin tak ijoli kok. Nggak usah mah gitu katanya. Kan saya merugikan. Saya sudah bilang iya, ternyata enggak. Nah, Roh Kudus itu pribadi dan kita Jemaat NCC, saya encourage mulai sekarang setiap saat libatkan dia di dalam pekerjaanmu, di dalam setiap apa yang mau kamu lakukan. Tanya dia, gak jawab, gak denger, tanya, ngomong. Terus nek gak denger ya jalan. Nanti kalau lama-lama dia pasti respon Bapak Ibu, pasti kita denger. Semakin kita orang kan dia, kalau zaman dulu itu gak diuongno, gak diorangno, gak dianggap. Semakin kita menganggap dia, mengorangkan dia, maksudnya pribadi menghargai dia, ngomong dengan dia, ajak komunikasi. Semakin kita mengalaminya dan mengalami manifestasinya di dalam hidup kita. Dan hidup kita pasti berubah Bapak Ibu. Jangan datang ke Roh Kudus ingin kuasanya. Karena banyak dari kita mau kuasanya, mau mujizatnya, mau ininya, mau itunya. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu datang kepada saya cuma mau duitnya. Ngamuk enggak aku? Ya pegel so. Datang ke Roh Kudus mujizatnya, kuasanya, enggak mau pribadinya. Datang ke Pak Hermawan, mau sarang burungnya. Pak Hermawan langsung orang dikei malan ya. Yang enggak mau malah dikei ya Pak Hermawan ya. Saya sering dikasih dimasak ke sarang burung sama Cik Lili sak panci Bapak Ibu. Saya enggak minta padahal. Tapi dia rindu memberi. Nah itu Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi jangan datang ke Roh Kudus karena ada maunya. Datang karena ingin mengenal dia. Datang
karena ingin pribadinya. Datang karena ingin best friend dengan dia. Intim dengan dia. Minta sama Roh Kudus untuk dia ini menguasai hidup kita. Menguasai. Jadi Tuhan, hidupku ini ambilin semua. Kuasai hidupku. Aku ini udah mati Tuhan. Yang hidup ini Roh Kudus. Jadi kuasai hidupku, bukan aku lagi Tuhan. Tapi biarlah Kristus yang hidup di dalam aku. Engkau yang hidup dalam aku. Jadi kuasai seluruh roh, jiwa, dan tubuhku. Kuasai Tuhan. Nanti luar biasa Bapak Ibu. Adakan waktu intim dengan dia. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa cepat-cepat Bapak. Terus enggak dengar Bapak Ibu. Kita ngomong-ngomong amin langsung pergi. Enggak. Tapi pada waktu kita sendiri dia bisa ngomong. Kita hening bisa ngomong. Juan ini seneng nyetir sendiri. Saya sampai ngomel-ngomel. Kan ada sopirku jauh. Enggak mah aku pengen nyetir sendiri. Karena kalau dia setir sendiri dia banyak dengar Tuhan bicara. Tuhan Roh Kudus bicara. Jadi banyak dengar Roh Kudus berbicara. Kalau dia rame-rame, kalau dia sama sopir, dia biasanya SMS-an Bapak Ibu. WA-an, Tuhan ini enggak ngomong. Kalau dia WA-an kan dia perhatiannya ke yang lain. Otomatis kan dia enggak dengar, sekalipun Tuhan ngomong pun dia enggak dengar. Jadi kalau dia setir sendiri, dia bisa dengar setelah guru rohani, dia bisa nyanyi. Kan enggak mungkin nyetir SMS-an begitu Bapak Ibu. Terus dia bisa komunikasi dengan Tuhan. Nah, Roh Kudus Roh Kudus itu siapa? Sekarang manifestasinya. Roh Kudus adalah roh yang sama yang mengeram di atas permukaan air ketika bumi belum berbentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Roh Elohim mengeram. Nah, Roh Kudus adalah roh yang sama yang menguasai Simson. Simson dikuasai oleh Roh Kudus dan dia bisa mencabik singa seperti mencabik anak kambing. Bayang dahsyatnya luar biasa ya. Ayo Hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu Simson beserta ayah ibunya pergi ke Timna. Dan mereka tiba di kebun anggur di Timna. Tiba-tiba seekor singa muda mengaum dan mendatangi Simson. Roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya. Dan dia mencabik singa itu seperti mencabik anak kambing. Tanpa sesuatu pun di tangannya. Namun Simson tidak menceritakan kepada ayah ibunya apa yang telah ia lakukan. Jadi Roh Kudus itu sangat dahsyat Bapak Ibu. Dia roh yang lemah lembut tapi powerful. Karena dia rohnya Tuhan sendiri. Dia rohnya Bapa Yehova. Roh Kudus adalah roh yang sama yang berkuasa atas Daud ketika Samuel mengurapinya menjadi raja. Dikatakan sejak saat itu roh Yahweh berkuasa atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan kemudian pergi ke Rama. Jadi pada waktu diurapi minyak sama Samuel di tengah-tengah saudaranya, dikatakan roh Yahweh berkuasa atas Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Dikatakan sejak hari itu sampai seterusnya roh Yahweh berkuasa atas Daud. Lalu Samuel bangkit kemudian pergi ke Rama. Roh Kudus adalah roh yang sama yang mengangkat Filipus sesudah ia membaptis sida-sida dan tiba-tiba Filipus ada di Asdod. Nah, dahsyat toh, Roh Kudus tiba-tiba cut up ya, apa? Cut up ya, mengangkat ya. Cut up Filipus dan menaruh di Asdod. Jadi seperti apa itu namanya? Teleport. Roh Kudus bisa teleport. Luar biasa ya.
Ayo kita baca Kisah Rasul 8 ayat 39 sampai 40 supaya lebih jelas. Ketika mereka keluar dari air, waktu sudah membaptis sida-sida, mereka itu 2 orang, Filipus dan sida-sida, keluar dari air, Roh Tuhan mengangkat Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Tiba-tiba hilang, pleng. Lalu dia, sida-sida itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. 40. Filipus ternyata didapati ada di Asdod. Dan ia memberitakan kabar baik ke semua kota yang dilewatinya. Sampai ia tiba di Kaisaria. Jadi tiba-tiba Filipus itu hilang dan ada di Asdod. Ini Roh Kudus Bapak Ibu. Nah saya kemarin diceritain Citra. Bu Lili, aku ini kan, dia kan kadang-kadang kalau pergi sama saya, dia ngomong gini. Bu Lili lewat, aku enggak usah, Bu Lili enggak usah lewat rumahku, enggak usah jemput aku muter. Bu Lili lewat aja di Dharma Husada, nanti di Dharma Husada itu ada gang yang aku ini jalan kaki dari rumahku itu dekat gitu loh. Terus dia waktu jalan tuh dia ngomong gini, padahal dia enggak tahu ayat ini loh. Enggak tahu bahwa Roh Kudus ini yang bisa mengangkat dia langsung tiba di tempat saya, di tempat di depan itu. Tapi dia ngomong gini, Tuhan angkat aku seperti Filipus Tuhan. Supaya aku cepat-cepat jalannya tidak lama-lama. Panas kan Bapak Ibu. Tidak lama-lama aku tiba di depan. Aku sudah tiba di depan Dharma Husada itu supaya saya ambil dia cepat masuk mobil Bapak Ibu. Dia minta, aku minta seperti Filipus di catch up, di teleport. Jadi dia jalan, aku di teleport. Tapi Bu Lili, iso cepet jalannya Bu Lili. Aku gak kerasa saya tiba-tiba di sana. Ya kamu mungkin itu mungkin perasaanmu sendiri atau mungkin bagaimana kamu pengen cepat-cepat sampai di sana. Dia berdoa seperti itu Bapak Ibu. Seperti Filipus, dia mau seperti Filipus diangkat. Supaya cepat datang di depan jalan itu supaya saya cepat jemput dia. Nah kembali ke sini, Roh Kudus adalah yang membuat Petrus bisa dengan berani berkhotbah. Ayo Kisah 2 ayat 41. Pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Jadi dulunya Petrus takut Bapak Ibu. Sebelum diurapi Roh Kudus dia takut, dia sembunyi. Takut dengan orang-orang Farisi, takut dengan imam-imam kepala yang cari-cari pengikutnya Kristus. Ya toh. Akhirnya apa Bapak Ibu? Petrus waktu diurapi Roh Kudus, dia dengan berani berkhotbah. Dan saat itu 3.000 orang memberi dirinya untuk dibaptis pada hari itu. Mereka menerima perkataan itu, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Roh Kudus bisa memberi kita keberanian. Keberanian untuk ngomong. Yang orang enggak bisa ngomong. Bisa ngomong Bapak Ibu. Orang enggak bisa khotbah. Bisa khotbah. Itu semua bukan karena manusia itu. Bukan karena orang itu berani. Tapi karena Roh Kudus itu yang membuat dia berani. Yang memberi kemampuan dia. Memberi keberanian untuk menyampaikan berita Injil. Nah Roh Kudus manifestasinya adalah roh yang bisa membuat kita percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Seperti yang saya ceritakan tadi. 1 Korintus 12 ayat 3b. Dan tidak seorang pun, yang B ya. Dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus diinjili kayak apa tidak akan bisa percaya. Saya sudah pengalaman di rumah saya banyak orang yang seperti itu. Tak ceritani terus tapi kalau tidak ada Roh Kudus tidak akan percaya. Benar betul itu Bapak Ibu. Kecuali oleh Roh Kudus. Terus Roh Kudus adalah roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan roh itu diam di dalam kita.
di dalam kamu, tinggal di dalam kamu. Betapa dahsyatnya roh itu. Ayo baca Roma 8 ayat 9 sampai 11. Kamu tidak hidup menurut kedagingan, melainkan menurut roh. Jika memang roh Elohim diam di dalam kamu. Tapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi orang yang hidupnya kedagingan terus tuh Bapak Ibu. Itu dikatakan tidak hidup menurut roh. Berarti dia bukan milik Kristus. Daging tok sing dipikiri Bapak Ibu. Pokoknya kedagingan terus. Dia bukan milik Kristus. Karena roh Elohim tidak tinggal di dalam orang itu. Karena jika roh Elohim tidak tinggal di dalam orang itu, ia bukan milik Kristus. Jika Kristus diam di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh memang hidup karena kebenaran. Roh ini tidak bisa mati, roh hidup karena kebenaran. Tubuh memang mati. Tubuh ini jadi kutuk yang belum dicabut sama Tuhan sampai hari ini adalah kutuk tubuh ini. Kamu debu dan akan kembali menjadi debu. Itu yang kutuk yang tidak dicabut sama Tuhan sampai hari ini. Jadi kita, makanya Paulus ngomong, setiap tubuhku semakin merosot, tapi rohku tetap menyala-nyala. Jadi tubuhnya merosot. Paulus Bapak Ibu, karena tubuhnya memang dikutuk. Dikutuk, kamu debu dan akan kembali menjadi debu. Yang kemarin saya ceritakan ya, saya punya dokter anjing. Dokter Nangoi siapa? Dokter siapa? Liani Nangoi. Yang gedenya segitu, lemu toh ya Bapak Ibu. Terus saya itu sering ke sana. Sekarang jadi abu Bapak Ibu. Jadi abu, mati dibakar, wis gak ada wujudnya. Jadi abu. Kamu debu dan akan kembali menjadi debu. Nggak dibakar ya tetap masuk tanah Bapak Ibu. Jadi debu, kamu tanah, bukan tanah, debu kata Juan. Memang debu ayatnya. Kamu akan kembali menjadi debu. Ini karena tubuh dosa. Jadi tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau pakai tubuh ini. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau pakai tubuh ini. 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tapi roh memang hidup karena kebenaran. 11. Dan jika roh dia, roh Yesus, roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, diam di dalam kamu, kan kita sekarang tahu roh kudus diam di dalam kita, amin. Semua kan ada roh kudus. Maka dia, roh kudus yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana ini melalui rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh kudus yang di dalam kita nanti yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini melalui rohnya yang diam di dalam kita. Makanya kebangkitan itu, penebusan tubuh itu, Heru kan ngomong ada tanda taf di sini, alef taf, di sini ada taf. Jadi ada tandanya kita orang percaya ini, ada roh kudusnya. Jadi kita ini bisa bangkit karena ada roh kudus di dalam kita. Nanti, tapi bukan sekarang, nanti kalau kita nututin rapture ya kita tidak mengalami kematian. Tapi kalau kita tidak nututin rapture kita mengalami kematian tapi kita akan dibangkitkan melalui rohnya yang diam di dalam kita. Sebab 13, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh perbuatan tubuhmu itu dibawa dalam kematian, kamu akan hidup. Ini IMB-nya rodok agak susah dimengerti. Kalau LAI-nya gini, sebab kamu tidak menerima
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jika hidup kedagingan ya, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kedagingan itu apa ya? Ya nuruti nafsu kita. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita matikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, kita akan hidup. Perbuatan kedagingan contoh apa? Tadi barusan saya di WA. Saya ada di Milan. Maksudnya CC-nya adiknya ada di Milan. Terus ada sabuk Bapak Ibu. Sabuk Valentino. Harganya mahal Bapak Ibu. Berapa euro gitu. Tadi makanya saya balas. Saya kan mau foto itu Bapak Ibu, mau foto kayak ulang tahun itu kan ada, ulang tahun saya nanti kan ada kayak foto-foto keluarga begitu ya. Terus ada sabuk Valentino itu bagus kalau dipakai. Terus tak lihat harganya kok mahal sekali. Tapi saya belajar tanya Roh Kudus, Tuhan perlu enggak ya aku beli ini. Tak dikruskan Indonesia itu kira-kira 14 juta Bapak Ibu. Terus saya bilang, wis gak usah wis. Mematikan perbuatan daging. Jadi ini Fran kenapa tertawa? Karena aku ngomong debu kok diributi terus ya Fran. Debu diributi terus. Jadi enggak boleh fokus ke debu, ini kan debu toh. Kita manusia tuh ribut sama debu terus. Enggak ribut sama roh Bapak Ibu. Nah pada waktu tadi saya bisa menguasai diri ya Bapak Ibu, saya ngomong enggak ambil itu. Biar aku enggak usah pakai sabuk itu, aku enggak mau. Saya bilang gitu. Itu termasuk enggak nuruti daging Bapak Ibu. Nek nuruti daging, ya wis enggak apa-apa. Begitu ya. Kayak kemarin saya ngomong-ngomong dengan teman saya, dia habis beli tas CD bagus gini-gini, terus harganya segini. Saya bilang, "Kamu kok masih seneng gitu ya?" Tapi aku ya seneng, tapi aku berusaha. Maksudnya berusaha enggak seperti itulah. Enggak mau nuruti. Kamu jangan tertawa terus Fran. Karena ini aku diguyu sama Fran karena dia sekarang arlojinya enggak dipakai itu. Enggak dipakai karena takut dia. Tak bilangi, mosok debu kok didandani terus sama Fran ya. Terus 14. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak-anak Elohim. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikan kamu anak, yang olehnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi semua orang yang 14 tadi, yang dipimpin oleh Roh Elohim adalah anak Elohim. Hendaknya kita belajar mau untuk dipimpin oleh Roh Elohim, bukan dipimpin oleh daging kita, oleh nafsu kita, tapi memberi diri untuk dipimpin oleh Elohim. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Elohim. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris, pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama Dia supaya kita juga dimuliakan bersama dengan Dia. Inilah sebagian kecil yang bisa saya ceritakan tentang siapa Roh Kudus dan bagaimana manifestasinya. Banyak kita tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, tapi kita tidak pernah mendengar suaranya, tidak juga memberi diri kita untuk dipimpin olehnya. Mendengar suaranya enggak pernah, bagaimana kita bisa dipimpin olehnya. Tetapi kabar gembiranya di dalam kasih karunia, Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan akal manusia, pikiran. Dia adalah roh yang lembut, yang bisa mengarahkan hati kita kemana dia mau. Jadi tinggal kita nurut atau enggak. Nurut atau enggak. Kalau enggak nurut maka dia berduka. Tapi dia tetap menolong kita. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ayat 63, Yesaya 63 ayat 8 sampai 14 dikatakan. Sebab dia telah mengatakan sungguh mereka adalah umatku. Anak-anak yang tidak akan berbohong. Dan dia adalah juru selamat mereka.
Dia bukanlah musuh dalam semua penderitaan mereka dan kehadiran malaikatnya telah menyelamatkan mereka. Di dalam kasihnya dan di dalam belas kasihannya dia telah menebus mereka. Dia telah mengambil mereka semua dan mengangkatnya untuk selama-lamanya. 10, namun mereka telah memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya sehingga dia berbalik menjadi musuh mereka. Dia berjuang melawan mereka. Jadi bangsa Israel sampai di sini bangsa Israel berbalik, memberontak, mendukakan Roh Kudus sehingga dia berbalik menjadi musuh mereka. Dia Bapa YHWH, dia berjuang melawan mereka. Efesus 4 ayat 30. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Apa yang mendukakan Roh Kudus? Hal-hal apa yang mendukakan Roh Kudus? Ada di Efesus 4 ayat 22 sampai 32, tapi saya singkat ya. Dusta. Dusta itu mendukakan Roh Kudus. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Hendaklah kamu berkata benar terhadap sesama. Karena kita adalah sesama anggota seorang terhadap yang lain. Jadi dusta ini mendukakan Roh Kudus. Marah 26 ayat 26. Jika kamu marah janganlah berbuat dosa. Jangan terus marah hingga matahari terbenam. Mencuri itu mendukakan Roh Kudus, marah Bapak Ibu. Mencuri 28. Yang dahulu pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi hendaklah ia bekerja melakukan yang baik dengan kedua tangannya. Sehingga ia dapat berbagi dengan yang membutuhkan. Perkataan sia-sia ayat 29. Perkataan yang sia-sia janganlah keluar dari mulutmu. Tapi katakanlah hal-hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun. Yang dapat memberikan anugerah bagi yang mendengarnya. Jadi perkataan sia-sia ini sangat penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini kalau ngomong dengan orang yang latar belakangnya seperti ini kita ngikut seperti dia. Jangan Bapak Ibu, kita harus ngomong yang benar, bukan ngomong ikut arus begitu Bapak. Jangan Bapak Ibu, jangan keluar dari mulutmu perkataan yang sia-sia apapun itu. Tapi katakanlah hal-hal yang baik yang dibutuhkan untuk membangun. Terus kepahitan, marah, murka, keributan, umpatan-umpatan dan segala kejahatan dari antara kita itu mendukakan Roh Kudus. Hal-hal yang membuat Roh Kudus disenangkan apa? Ramah, lemah lembut, saling mengampuni. Itu Roh Kudus. Kita ramah terhadap yang lain, kita lemah lembut, saling mengampuni. Itu hal-hal yang menyenangkan Roh Kudus. Nah, kita sekarang pada poin yang terakhir ya. Apa tugas Roh Kudus? Tugas Roh Kudus tadi menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, kebenaran dan penghakiman. Kedua, memimpin kita kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 13a. Namun jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Karena dia akan berbicara dari dirinya sendiri, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah didengarnya. Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi memimpin kita kepada Yesus. Terus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ini seperti ini. Juga ini tugas Roh Kudus. Dan yang keempat, memberitahukan kepada kita apa yang diterimanya dari Yesus yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, Paulus bisa berkata, ini yang terakhir ya Bapak Ibu. Paulus bisa berkata seperti ini dalam 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata seperti ini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, pikiran Kristus, sehingga ia dapat memberi petunjuk kepadanya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya jadi bingung Bapak Ibu. Paulus ini kok bisa berani ngomong kami memiliki pikiran Kristus. Berarti Paulus itu ngerti apa yang Tuhan mau. Apa pikirannya Tuhan. Kami memiliki pikiran Kristus. Dahsyat benar Paulus ini ya. Caranya gimana Paulus ini bisa
memiliki pikiran Kristus. Dengan beraninya dia bisa ngomong memiliki pikiran Kristus. Ternyata Tuhan itu ngomong. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Seperti ini. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Elohim telah mengatakannya kepada kita melalui rohnya. Karena roh menyelidiki sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi kepada Elohim. Sebab siapakah di antara manusia yang dapat mengetahui hal-hal mengenai manusia selain roh manusia. Selain roh manusia yang ada di dalam dirinya. Demikian pula tidak ada yang dapat mengetahui hal-hal mengenai Elohim selain roh Elohim. Jadi saya luar biasanya begini. Berarti Paulus ini benar-benar dipenuhi dengan roh Elohim. Benar-benar dikuasai oleh roh Elohim sehingga dia dapat mengetahui hal-hal mengenai Elohim. Kan dikatakan siapakah di antara manusia yang dapat mengetahui hal-hal mengenai manusia selain roh manusia. Tidak ada yang bisa mengetahui tentang saya selain roh saya. Tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal mengenai Yesus selain rohnya Yesus. Mengenai Elohim selain roh Elohim. Siapa roh Elohim? Roh Elohim adalah Roh Kudus. Jadi kalau Paulus sampai berkata kami memiliki pikiran Kristus, berarti Paulus benar-benar dikuasai oleh roh Elohim. Sehingga rencananya Elohim tentang rapture itu hanya diterima oleh Paulus. Benar ya Her? Paulus mengetahui hal-hal yang akan datang. Paulus mengetahui rencana Elohim. Semuanya dia tahu. Karena dia benar-benar dikuasai oleh Elohim. Dikuasai oleh roh Elohim. Sehingga dia memiliki pikiran Kristus. Roh Elohim selalu memberikan semua. Apa yang diterima dari Tuhan. Diceritakan sama Paulus. Apa yang diterima dimasukkan. Langsung Paulus mengerti semuanya. Sehingga dia satu-satunya rasul yang tahu mengenai rapture. Pak Petrus tidak tahu. Semua tidak tahu. Tapi Paulus tahu. Karena Paulus memiliki pikiran Kristus. Luar biasa. Luar biasa dikuasai. Hendaknya Bapak Ibu, hendaknya kita juga mau seperti itu. Mau seperti Paulus. Tuhan, aku mau dikuasai oleh Roh Kudus. Pikiran, perasaan, kehendakku, tubuhku, rohku. Semuanya Tuhan, kuasai Tuhan. Kalau Tuhan Roh Kudus menguasai seluruh tubuh, jiwa dan roh kita, maka kita akan jadi seperti Paulus. Kita akan berkata, aku memiliki pikiran Kristus. Dikuasai oleh Roh Kudus ini sangat penting Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini, kita mau benar-benar aktifkan Roh Kudus dan kita akan berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Cari Roh Kudus sampai kita tidak bisa jalan lagi. Jadi Yeskiel 47 diceritakan seperti ini ya. Ayat 3, 5, 7. Ayat 3, Yeskiel 47 ayat 3. Ketika orang itu keluar ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya dan mengukur panjangnya 1000 hasta. Dan ia membawa aku melewati air. Airnya sebatas mata kaki. Ini masih belum dituntun Roh Kudus. Kita masih bisa pakai. Kalau air semata kaki kita bisa jalan enggak? Bisa lah. Terus ayat 5 sampai 5, 4. Lalu ia mengukur 1000 hasta lagi. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air. Airnya sebatas lutut. Kemudian sebatas lutut bisa jalan enggak? Bisa. Itu masih kehendak kita bisa jalan. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi. Menyuruh aku kembali masuk airnya, ke dalam airnya. Airnya sebatas pinggang. Kalau sudah sebatas pinggang, kita sudah kesulitan jalan. Betul ya? Kalau Roh Kudus menguasai kita sebatas pinggang, kita jalannya berat. Ya. Terus lagi 5.
Lalu ia mengukur 1000 hasta lagi, suatu aliran sungai yang tidak mampu aku seberangi karena airnya sudah meninggi. Aliran air untuk berenang, suatu aliran sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. 7. Ketika aku kembali, tampaklah di tepi aliran sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi kalau 5 tadi wis gak isa jalan, berarti kalau kita memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, maka kita wis gak bisa jalan menurut kehendak kita sendiri. Jadi kita cuma berenang, bisa ikuti aliran air itu. Kemana Roh Kudus bawa, itu Paulus lakukan. Sehingga Paulus pada waktu dinubuatkan oleh ngomong dengan Paulus, dia berkata, kamu akan menginjil di Roma. Dia ikuti aliran itu dan dia sampai ke Roma, Bapak Ibu, sampai ke Roma. Jadi kita sudah tidak bisa melawan Roh Kudus lagi, melawan arus lagi. Karena kita benar-benar hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita cuma ikuti arusnya saja. Ayo kita belajar seperti itu. Itu memang tidak mudah, mengalahkan daging kita ini tidak mudah. Tapi ayat 7, kalau itu terjadi ketika aku kembali tampaklah di tepi aliran sungai itu ada banyak pohon. Sebelah sini dan di sebelah sana. 9, 8, ia berkata kepadaku, air ini mengalir ke bawah yaitu sebelah timur dan turun ke Araba. Kemudian bermuara di laut. Air yang mengalir itu menyembuhkan, maka akan ada manifestasi kesembuhan. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus semuanya, maka ada manifestasi kesembuhan. Ada orang yang sakit disembuhkan, tumbuh-tumbuhan digambarkan tadi, tumbuh-tumbuhan hidup semua. Jadi kita ini mentransfer kehidupan kepada semua yang ada di sekitar kita. Terus 10. Dan 9 tadi ya. Dan setiap makhluk yang hidup yang berkeriapan di semua tempat kemana aliran sungai itu mengalir, ia akan hidup dan terjadi kelimpahan besar akan ikan-ikan karena air itu mengalir ke sana dan mereka akan disembuhkan. Dan kemana aliran sungai itu mengalir, semua yang dilewatinya akan hidup. Sampai di sini, jadi akan ada kehidupan. Kalau kita menyerahkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Masuk di dalam keheningan bersama dengan Tuhan. Masuk kamar kunci. Sekarang saya kalau doa tak kunci Bapak Ibu. Karena semua ganggu jeglek, masuk kunci. Saya langsung ngomong dengan Roh Kudus. Tuhan, aku datang. Tuhan mau ngomong apa? Saya diam Bapak Ibu. Terus ojo kita ngomong terus. Saya diam. Saya sadari ada Roh Kudus bersama dengan saya. Saya tunggu dia sampai ngomong. Kalau dia enggak ngomong sampai 1 jam, ya aku keluar. Tapi kalau sudah enggak ada passionnya, sudah di hati ini sudah, oh dia enggak ngomong, ya kita keluar. Tapi kalau dia ngomong, dia akan ngomong Bapak Ibu. Dan suaranya itu sangat lembut, hampir tidak terdengar di telinga. Kalau yang pertama-tama. Tapi kalau kita sering berkomunikasi dengan dia, kita akan bisa dengar dia. Bahkan audible itu pernah saya dengar. Audible itu bukan dari luar ke sini, tapi dari dalam hati ini. Keluar sampai suaranya ada di sana. Saya sampai dengar, Tuhan ngomong. Tuhan, Roh Kudus itu bisa bicara. Aktifkan dia, berikan dirimu dikuasai oleh dia. Maka engkau akan jadi seperti Paulus dan berani berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Apalagi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ayo nyanyi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih engkau baik. Saya terbatas dalam menyampaikannya Tuhan Roh Kudus. Tapi Tuhan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Terus berbicara dalam setiap hati jemaatmu yang mendengarkan. Kami percaya firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi bertumbuh subur, berbuah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.